Shalom, perkenalkan nama saya Sriana, NPM 1840 10 20 95. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan, jurusan MSP. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang di Indonesia, rancangan undang-undang dapat berasal dari pemerintah. Nah, itu terdapat pada pasal 5 ayat 1, kemudian yang kedua ada DPR, terdapat pada pasal 20 ayat 1, kemudian anggota DPR pada pasal yang ke-21, kemudian DPD pada pasal 22D tahun 1945. Kemudian pada proses pembentukan undang-undang itu ada perancangan. Nah, ini oleh pemerintah atau DPR atau DPD. Kemudian ada penyusunan. Ini persiapan pemerintah, DPR atau DPD. Kemudian ada pembahasan oleh DPR, kemudian pengesahan itu oleh pemerintah, kemudian ada perundangan. Sejarah peraturan perikanan di Indonesia. Laut Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan ordonansi pada tahun 1939. Ini tentang wilayah laut dan lingkungan maritim yang menetapkan laut teritorial hanya sebesar 3 mil. Nah, pada tanggal 13 Desember pada tahun 1957. Nah, di sini pemerintah mengumumkan bahwa lebar laut teritorial itu sebesar 12 mil. Nah, ini lebih dikenal dengan Deklarasi de Juanda. Nah, inilah merupakan yang menjadi dasar awal lahirnya wawasan Nusantara. Sejarah peraturan perundangan perikanan Indonesia ada terdapat 3 masa. Yang pertama, masa ordonansi Belanda, kemudian yang kedua masa pasca kemerdekaan, kemudian yang ketiga itu ada masa undang-undang perikanan. Hukum laut. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan kepulauan itu sendiri adalah suatu gugusan pulau, termaksud bagian pulau, perairan, dan wujud alami lainnya yang saling berhubungan satu sama lain dengan eratnya, sehingga membentuk satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik. Ada 4 golongan yang berkepentingan dengan prinsip-prinsip kepulauan, yaitu yang pertama ada negara tetangga, itu ASEAN dan Australia. Kemudian yang kedua itu negara yang berkepentingan tentang perikanan dan pemasangan kabel komunikasi di dasar laut, yaitu Jepang. Kemudian yang ketiga itu ada negara maritim yang berkepentingan terhadap lalu lintas pelayaran laut, itu ada di Eropa Barat. Kemudian yang keempat adalah negara maritim besar yang mempunyai strategi militer Amerika Serikat dan Uni Soviet. Adapun negara-negara yang resmi menyatakan sebagai negara kepulauan yaitu antara lain sebagai berikut, yaitu ada Indonesia, ada Antigua dan Barbuda, kemudian ada Bahama, ada Comoros, Fiji, Grenada, kemudian ada juga Jamaika, Kiribati, Marshall Island, kemudian ada juga Papua New Guinea dan Filipina, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.